Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Fatimah Pohan, dosen dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Spesialisasi saya adalah di bidang manajemen sumber daya manusia. Beberapa mata kuliah yang saya ampuh yaitu pengantar manajemen, kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen mutu. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh dengan menggunakan metode pengajaran DIE, yaitu pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan metode pembelajaran yang akan saya lakukan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah merupakan mata kuliah dasar manajemen sumber daya manusia yang wajib diikuti oleh mahasiswa pada program S1 Sarjana Ekonomi. Manajemen sumber daya manusia juga mencakup berbagai proses yang bertujuan untuk mengelola tenaga kerja dalam suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan terus berkembang sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan teknologi sesuai kebutuhan organisasi. Mata kuliah ini membahas tentang perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, evaluasi kerja, manajemen kompensasi, manajemen ketenagakerjaan, pengelolaan performa, dan analisis perencanaan karyawan. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal sebagai berikut. 1. Memahami konsep dasar manajemen, peran dan tanggung jawab manajer sumber daya manusia, dan pentingnya sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi. 2. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses rekrutmen, seleksi karyawan yang efektif dan berkualitas sesuai kebutuhan organisasi. 3. Mampu merancang dan melaksanakan program kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mampu memotivasi karyawan. 4. Memahami tentang prinsip-prinsip etika dalam manajemen sumber daya manusia dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat secara umum. 5. Mampu menggunakan data dan analisis dalam mendukung pengambilan keputusan strategis dalam manajemen sumber daya manusia, termasuk analisis kebutuhan tenaga kerja dan evaluasi kerja. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan materi-materi yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media luring atau tatap muka. Adapun materi-materi yang akan saya sampaikan, pertemuan pertama menyampaikan kontrak kuliah kepada mahasiswa dengan cara berdiskusi mengenai metode pembelajaran dan mekanisme penilaian agar proses belajar mengajar berjalan dengan komunikatif dan dua arah. Dan menyampaikan mata kuliah manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam setiap organisasi dalam mencapai tujuan mereka dan memelihara lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Pertemuan kedua, konsep dan tantangan manajemen sumber daya manusia. Seiring dengan perkembangan organisasi dan lingkungan bisnis, konsep yang diperlukan dalam manajemen sumber daya manusia ada dua konsep. Konsep pertama, pemimpin mampu memotivasi dan mengarahkan karyawan dan juga memperhatikan kepuasan karyawan dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Pengembangan karyawan melalui peningkatan keterampilan pengetahuan dan kompetensi untuk mencapai tujuan organisasi. Pertemuan ketiga, desain dan analisis pekerjaan. Desain dan analisis pekerjaan ada dua proses. Proses pertama, proses merancang peran, tanggung jawab, tugas dan wewenang
pekerjaan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses kedua, untuk memahami, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi terkait dengan suatu pekerjaan. Pertemuan keempat, perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses mengidentifikasikan kebutuhan sumber daya manusia melalui analisis kebutuhan sumber daya manusia, proyeksi kebutuhan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, analisis gap, dan evaluasi serta penyesuaian. Pertemuan kelima dan keenam, penarikan sumber daya manusia. Pertemuan ketujuh, seleksi. Proses pemilihan karyawan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi berdasarkan keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan kecocokan budaya. Pertemuan ke-8 dan ke-9, orientasi training dan pengembangan. Orientasi yang kuat, pelatihan yang relevan, dan pengembangan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan pertumbuhan dan inovasi. Pertemuan ke-10, perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses dinamis adaptasi terhadap perubahan dan kebutuhan dengan merencanakan tujuan karir melalui langkah-langkah evaluasi diri, penetapan tujuan, eksplorasi opsi karir, perencanaan pendidikan dan pengembangan, jalur karir, jaringan dan membangun hubungan, evaluasi dan penyesuaian. Pertemuan ke-11 dan ke-12, penilaian dan prestasi kerja, di mana proses evaluasi kinerja karyawan untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi karyawan melalui penetapan kriteria penilaian, pengumpulan data, pengamatan dan evaluasi, umpan balik, perencanaan pengembangan, pengambilan keputusan, monitoring, dan tinjauan. Pertemuan ke-13, kompensasi, merujuk kepada kebutuhan dan tujuan organisasi serta dapat membantu mempertahankan dan memotivasi karyawan berupa gaji, tunjangan, insentif, dan manfaat lainnya. Pertemuan ke-14, pemberhentian dan pensiun. Pemberhentian dan pensiun merupakan dua proses yang berbeda tetapi terkait erat dalam manajemen sumber daya manusia dan melibatkan komunikasi yang baik antara organisasi dan karyawan yang terlibat serta memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak dipenuhi. Inilah gambaran singkat dari materi perkuliahan yang saya ampu yang diberikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Delivery yaitu penyampaian materi pembelajaran melalui PowerPoint yang diambil dari beberapa buku pengarang, yaitu Indah Puji Hartatik dengan judul Buku Praktis Mengembangkan Sumber Daya Manusia, Dessler Gary dengan buku dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia, Filippo dengan judul Organization Behavior. Dan untuk menambah khasanah ilmu bagi mahasiswa, disarankan untuk membuka link-link jurnal. Yang kedua, interaction, di mana bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa melalui diskusi dengan membahas hal-hal yang berkembang saat ini, sehingga menambah semangat dan semakin termotivasinya mahasiswa dalam mempelajari materi pembelajaran. Yang ketiga, assessment, di mana dalam proses ini bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan dalam kontrak perkuliahan antara pengajar dan mahasiswa
termasuk mengenai bobot penilaian. Adapun mekanisme penilaian terhadap mahasiswa, kehadiran mahasiswa 30%, keaktifan di kelas 10%, tugas terstruktur 15%, UTS 20%, dan UAS 25%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Manusia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum semangat pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar kuliah kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nanti bisa mulai. Lalu kita membahas mengenai perencanaan SDM. Oke. Dari perencanaan SDM, apa kesimpulan yang kalian dapat? Siapa yang bisa menguraikan kesimpulannya dari pertemuan kita yang minggu lalu? Oke, silakan. Ya. Jadi terima kasih untuk Ibu sudah memberikan kesempatan kepada. Jadi tadi materi yang disampaikan, saya menarik kesimpulan bahwa perencanaan sumber daya manusia itu dapat diartikan sebagai proses menentukan hubungan antara kerja dan dunia dengan cara yang terintegrasi dengan rencana organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi tujuan utama dari perencanaan SDM itu adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang tepat, identifikasi kebutuhan, keterampilan, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan perencanaan sumber daya manusia yang baik dapat membantu organisasi ataupun perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan bahkan profitabilitas. Jadi kita teman-teman perlu untuk memahami konsep perencanaan SDM kita ini. Kenapa? Ya karena dapat membantu kita dalam mempersiapkan diri kita dengan baik untuk memasuki dunia pekerjaan dan mencapai tujuan dari karir, serta dapat membantu kita dalam mengembangkan diri kita masing-masing. Itu saja Bu dari kesimpulan saya. Terima kasih atas kesimpulannya. Jadi untuk teman-teman semua bagaimana? Sudah bisa memahami? Sudah Bu. Alhamdulillah. Oke, kita masuk pada materi hari ini adalah penarikan SDM, penarikan sumber daya manusia. Ya. Nah, penarikan sumber daya manusia ini adalah salah satu mencari sumber daya manusia yang berkualitas untuk organisasi melalui sistem rekrutmen. Ya. Nah, di sini sudah ada tertera penarikan atau yang biasa kita sebut dengan rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan orang-orang paling tidak di sekitar lingkungan perusahaan. Kita menemukan bahwasannya di organisasi ini atau di perusahaan ini sedang membutuhkan karyawan. Nah, yang metode yang kedua mencari dari luar. Tadi kan yang pertama mencari dari dalam, yang kedua mencari dari luar. Nah, mencari dari luar ini ada beberapa proses, yaitu satu, memasang iklan, ya, memasang iklan lowongan pekerjaan, ya. Yang kedua, memanfaatkan jasa dinas tenaga kerja. Nah, ini bisa kita bekerja sama dengan BLK, Balai Latihan Kerja. Yang ketiga, memanfaatkan jasa tenaga penyalur tenaga kerja. Yang keempat, menggunakan jasa konsultan.
Yang kelima, rekrutmen langsung dari kampus. Nah, biasanya kalau di kampus-kampus tuh macam kita ini kan di bawah ada mading tuh. Nah, di mading tuh nanti kan masih di bawah ada tertera menerima lowongan pekerjaan ya. Nah, yang terakhir, rekrutmen melalui organisasi profesi ya. Nah, di sini misalnya Ikatan Notaris, Ikatan Dokter, Ikatan Advokat dan Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, jadi inilah cara-cara untuk merekrut karyawan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebagai alat keadilan sosial. Kenapa? Karena ya kita sudah terbuka untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya organisasi ataupun perusahaan kita sedang membuka lowongan pekerjaan. Nah, yang kedua, sebagai teknik untuk memaksimalkan efisiensi, di mana tujuan penandingan ini untuk mencari calon pegawai yang berkualitas. Nah, mungkin organisasi kita butuh orang-orang yang berkualitas atau yang sedang dibutuhkan apa pada saat ini di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, jadi kita buka lowongan yang sesuai dengan kualitasnya ya. Yang ketiga, sebagai strategi responsivitas politik, penarikan tenaga kerja dilakukan dengan disesuaikan dengan gejolak politik suatu negara, misalnya perubahan kebijakan politik, masalah perbatasan dan lain-lain. Nah, setelah itu, setelah penarikan baru masuklah kita pada tahap seleksi. Nah, tadi kan kita sudah memberikan lowongan pekerjaan, ya, menerima karyawan. Nah, dari penerimaan tersebut kita seleksi lagi, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang diminta oleh organisasi ataupun perusahaan. Nah, ini dengan cara screening lamaran. Maksud dari screening lamaran ini adalah awal seleksi dilakukan pada calon pegawai adalah dengan membaca surat lamaran. Kita lihat dulu surat lamarannya, informasi dari diri si pelamar itu bagaimana. Jadi kita harus tahu dulu sesuai nggak dengan yang diminta oleh organisasi ataupun perusahaan. Yang ketiga, kita lakukan tes. Tesnya itu dalam bentuk apa? Mengisi formulir. Ya. Yang ketiga, tes kemampuan pengetahuan yang dilakukan tergantung persyaratan yang ditetapkan untuk setiap jabatan dan tingkatan organisasi. Ya, jadi tes ini bermacam-macam. Nah, bisa dilihat di sini tes kemampuan numerasi, yaitu tes yang dilakukan penghitungan secara cepat dan teliti, yaitu ada tes angka-angka. Ya, nah itu mau dilihat dari bagaimana ketelitiannya nanti. Nah, B, tes intelijensia, yaitu tes yang dilakukan untuk mengukur kecerdasan pelamar. Tes jenis ini menjadi bagian tes psikologi. Masuk yang C, tes kemampuan dan keterampilan teknis. Nah, di sini tes ini dilakukan tergantung dari bidang kerja yang dilamar. Yang ke D, tes pengetahuan umum, yaitu tes yang dilakukan bersifat hal-hal yang umum, tergantung dari pekerjaan dan jabatan yang akan nanti diisi. Yang ke E, tes psikologi, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakteristik psikologinya, mulai dari sikap, minat, sistem, nilai, motivasi, dan wataknya itu semua kita lihat. Ya, kalau nanti sikapnya kurang baik, tentu untuk organisasi atau perusahaan kita ya belum tentu bagus nantinya, ya kan? Jadi yang namanya sikap, minat, sistem, nilai, motivasi, dan watak itu semua termasuk dalam penilaian atau masuk dalam tes. Nah, yang terakhir tes kemampuan daya tahan fisik. Nah, ini biasa untuk satpam ya. Kalau satpam itu kan ya kita ketahui mereka untuk menjaga suatu, bisa menjaga bank, diperlukan keberanian fisiknya yang kuat, gitu ya kan. Yang keempat, wawancara.
bisa kita lanjutkan, kita terima atau tidak. Ya. Nah, yang terakhir tes kesehatan calon pelamar. Tujuannya di sini pemeriksaan kesehatan calon pegawai untuk meyakinkan calon tersebut dalam kondisi fisik dan mental yang sehat. Ya. Pemeriksaan kesehatan dapat menyelamatkan perusahaan dari beban pemeliharaan kesehatan bila ternyata calon tersebut mengidap penyakit yang cukup berat. Kayaknya perusahaan ataupun organisasi berat untuk menerimanya. Ya. Misalnya kita tidak akan melakukan tes kesehatan. Tiba-tiba ada pekerjaan yang agak sulit gitu ya, ataupun di mana di tempat dia bekerja tadi lantainya sampai dengan lantai 10 misal. Nah, begitu dia naik lantai 10 dia sudah sesak nafas. Begitu sesak nafas tentu akan mengganggu aktivitas pekerjaan. Nah, jadi itu kita harus ketahui juga apakah si calon pelamar ini ada riwayat penyakitnya atau tidak. Jadi kita perlu untuk menempatkannya. Ya, sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Saya ya. Silakan Dwi. Saya ingin bertanya Bu mengenai materi 5 tentang seleksi calon. Nah, yang dimana Bu, tujuan perusahaan menyeleksi karyawan adalah untuk mengisi jabatan yang sesuai dengan ahlinya. Nah, dimana Bu, zaman sekarang itu kan Bu, banyak perusahaan-perusahaan yang merekrut calon yang tidak sesuai dengan ahlinya. Seperti kita di contohnya kita memiliki 2 calon. Yang calon pertama itu dia memiliki ahli dan skill yang kita cari. Nah, calon kedua dia tidak memiliki keahlian atau skill. Dikarenakan calon kedua ini Bu, dia memiliki orang dalam, di mana orang dalam tersebut Bu, dia sangat berjasa di perusahaan tersebut. Nah, jadi HRD ini menerima calon kedua Bu. Nah, tanggapan Ibu bagaimana tentang perekrutan karyawan? Terima kasih, Dwi. Nah, untuk pemecahannya itu tadi kan ada 2 karyawan. Yang pertama karyawannya mempunyai keahlian, yang kedua karyawannya tidak mempunyai keahlian, tetapi dia mempunyai orang dalam, gitu ya. Nah, tapi yang diterima sama bagian HRD itu orang yang kedua, yang tidak mempunyai keahlian. Nah, ini tergantung si pihak dari organisasi tersebut, ya. Dari pihak organisasi ataupun di bagian HRD-nya, dia menerima orang yang tidak mempunyai keahlian, tapi dia sanggup nggak untuk memberikan pelatihan kepada calon karyawan yang tidak mempunyai keahlian tadi. Padahal kalau diterima orang yang mempunyai keahlian, tentu si bagian HRD tidak akan sulit lagi untuk melatihnya. Dia sudah tahu tupoksi yang dia kerjakan itu apa. Nah, sementara yang dia terima tadi, organisasi tadi menerima karyawan yang belum mempunyai keahlian. Nah, secara otomatis perusahaan ataupun organisasi harus memberikan pelatihan kepada karyawan tadi agar dia bisa menjalankan tupoksinya. Ya. Nah, itulah dari jawaban Ibu tadi. Gimana kira-kira? Oke. Gimana dari pertemuan kita yang hari ini mengenai penarikan, apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Dari materi kelima dapat saya simpulkan bahwa penarikan SDM adalah proses yang sangat penting dalam manajemen organisasi untuk mengantisipasi dan mengatur penawaran dan permintaan SDM. Strategi SDM ini memberikan arahan secara keseluruhan mengenai bagaimana kegiatan SDM akan dikembangkan dan dikelola. Pengembangan rencana SDM merupakan rencana jangka panjang yang memerlukan pengetahuan untuk dapat meramal kemungkinan apa yang
Jadi inilah materi kita hari ini. Ibu akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.